Maksud kedatangan saya kemari ini, saya ingin meminta tolong kepada masnya. Siapa tahu masnya bisa menyembuhkan luka yang ada di wajah saya ini. Saya karena mohon sangat mas agar mas bisa menyembuhkannya mas, karena dokter terkenal pun yang ada di rumah sakit di Indonesia ini tidak mampu menyembuhkan luka saya ini mas. Jadi saya mohon, sangat mohon dengan sangat agar masnya sekiranya berikhlas hati, berela hati untuk menyembuhkan luka saya ini mas. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, ini kan kesibukan. Pak, apa kameramen? Alhamdulillah, alhamdulillah mas, saya sembuh mas, alhamdulillah mas. Terima kasih banyak mas, terima kasih banyak mas. Terima kasih Iya banyak. Pak, iya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Makasih Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua para subscriber, para sahabat setia Mas Re, para pencinta Mas Re, dimanapun kalian berada, yang di Jawa, Malang, Blitar, semua yang di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, malam semuanya. Jadi gini sahabat, jadi malam ini seperti biasanya saya bakal memperkenalkan Liontin Sekar Anjali sahabat. Ini kalian itu sahabat ya. Jadi jika kalian ingin memiliki Liontin ini, jangan lupa kalian cek nomor admin 081397723334. Saya ulang sekali lagi, 081397723334. Oh ya sahabat, ini biar kegiatan kita menjadi barokah, kita sama-sama kita melantunkan sholawat terlebih dahulu, biar insya Allah kita sama-sama mendapatkan syafaat. Bagi kalian juga yang sama-sama ngikut sholawat bareng saya, ya mudah-mudahan sahabat ya, kita mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsul, anta badru, anta nuru fawqa nuri,
Anta samsur anta badaru anta nuru fawqa nuri anta ismiru wa hari anta misbahus suduri. Alhamdulillah sahabat. Mudah-mudahan bagi kalian yang udah sama-sama mengikuti ataupun sama-sama melantunkan sholawat, moga-moga kita sama-sama diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Karena gini sahabat, ini saya perjelas lagi, kalau bisa sahabat, sesibuk apapun kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan kita, ya walaupun kita tahu itu penting atau sangat penting gitu lah, usahakan sediakan sedikit waktu, minimal 1 sampai 2 menit untuk apa? Untuk mengisi berselawat sahabat. Karena insya Allah ketika kita melakukan selawat, semua pekerjaan itu menjadi ringan dan lebih barokah dan lebih nikmat ketika kita pekerjakan setelah kita selesai melantunkan sholawat. Dan lebih untungnya lagi, ketika kita tuh sering melantunkan sholawat, insya Allah kita mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu syafaat. Ya, apa Mbak masuk aja Mbak? Ini Mbak yang kemarin ya? Hah? Mbak yang kemarin ya? Iya Mbak. Masuk Mbak, izin Mbak silakan Mbak. Coba kameramen fokus dulu. Loh, Mbak mukanya kok bisa gitu, Mbak? Astagfirullahaladzim, sahabat. Kok bisa gitu, Mbak? Emang kenapa, Mbak? Kecelakaan apa? Coba jelasin, Mbak, kok bisa gitu. Tapi kemarin ya saya aja coba saya. Inilah Mas, maksud kedatangan saya kemari ini, saya ingin meminta tolong kepada Masnya. Siapa tahu Masnya bisa menyembuhkan luka yang ada di wajah saya ini. Karena saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba mata saya tidak bisa melihat sebelah. Nah, maksudnya buta gitu, Mbak? Ya, seperti itulah kira-kira. Karena memang sebelah ini sama sekali tidak bisa melihat. Itu awal gejalanya kok bisa buta gitu kayak mana? Ya, saya sendiri juga tidak tahu ya kan. Cuman tiba-tiba rasanya ini Gatal gitu. gatal, perih, panas banget. Aduh. Terus pandangan saya juga menjadi kabur. Jadi saya coba kemari datang mau minta tolong sama emasnya. Siapa tahu emasnya bisa membantu menyembuhkan luka yang ada di wajah saya ini. Aduh, Mbak. Gimana, Mbak ya? Saya sujon, Mbak. Karena kemarin itu Mbaknya udah mulai agak angkuh gitu, nggak apa Mbak ngomongnya, bicaranya sedikit agak sombong. Apa jangan-jangan ini, mohon maaf Mbak, bukan saya berarti sok paling tahu, bukan saya berarti sok sujon itu enggak apa Mbak ya. Tapi entah kenapa di pikiran saya, dari hati saya, Mbak itu kayak mana dibilang? Seperti kena teguran sama Allah, Mbak. Karena Mbaknya kan kemarin itu udah mulai angkuh, sombong dengan akan hartanya itu, sombong dengan perkataannya untuk mendapatkan yang ini, Mbak. Karena Mbak itu kemarin tuh memang ya, saya berusaha nggak ngasih konten ini, tapi Mbaknya terus kayak mencaci saya. Bahkan seluruh yang di pondok ini pun Mbak caci, bahwasanya kami itu orang miskin apa gimana. Akan-akan Mbak itu sok paling penguasa di dunia ini, Mbak. Apa jangan-jangan ini teguran, Mbak? Maka dari itu, Mas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah mungkin sewaktu saya datang kemari ada perkataan saya mungkin yang menyinggung perasaan Masnya? Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya, Mas. Dan saya juga mohon agar Masnya sudi kiranya untuk menyembuhkan luka yang ada di wajah saya ini, Mas. Karena memang jika memang mata saya seterusnya bakal seperti ini, bagaimana saya bisa bekerja untuk mengurus semua perusahaan-perusahaan yang saya kerjakan selama ini, Mas? Aduh gini deh. Saya
Kalau soal permasalahan kemarin yang Mbak Angku atau sering udah mencaci kami, itu nggak jadi masalah sama saya, dan saya udah memaafkan lah. Karena kan Allah juga maha pemaaf, masa hambanya enggak gitu. Tapi gini mbak-mbaknya kan minta tolong juga untuk saya menjemurkan, maksudnya luka mbak yang ada di mata itu atau kebutaan itu ingin disembuhkan gitu kan. Tapi ya gimana mbak ya, saya tuh nggak berani juga mbak, karena kan saya nggak mau melawan takdir apa yang Allah taruh ataupun Allah ingatkan ke mbak. Karena kan Allah tuh memberi kayak gini tuh supaya apa? Itu untuk teguran ke mbak supaya apa? Supaya mbak itu nggak terlalu angkuh dengan harta mbak yang ada di dunia ini yang cuma sementara dan cuma titipan Allah. Makanya saya tuh nggak berani nyembuhin pakai liontin ini mbak. Saya tahu liontin ini mbak, lagian untuk kesembuhan itu kesembuhan tuh cuma dari Allah, cuman melalui dari liontin mbak. Semua kesembuhan, rezeki semua dari Allah mbak. Allah yang ngatur, tapi melalui liontin gitu mbak. Jadi saya kayak mana ya, nggak mau merubah takdir mbak, merubah takdir Allah yang udah diterapkan ke mbak. Karena itu cuma salah satu sebagai teguran untuk mbak, karena dan mbak itu tahu kalau terlalu angkuh sama dunia, terlalu angkuh akan harta mbak ke yang lain itu nggak bagus. Jadi saya nggak bisa. Tapi Mas, saya mohon dengan sangat Mas agar Mas bisa membantu menyembuhkan luka saya ini karena saya sudah pergi berobat kemanapun, tapi setiap dokter yang saya datangi tidak bisa menyembuhkan luka saya ini. Hanya dia bilang ini luka mbaknya memang luka yang sangat aneh, kami tidak bisa Maksudnya, menyembuhkannya. Jadi saya minta tolong sangat dengan Masnya, semoga bisa menyembuhkan luka saya ini Mas. Saya mohon sekali. maksudnya ketika mbak itu datang ke rumah sakit, penyakit itu nggak terdeteksi sama alat-alat mereka, nggak tahu penyakitnya. Astaga. Aduh, gimana mbak ya? Saya ngomongnya juga nggak enak juga, tapi mau gimana pun juga saya nggak mau merubah takdir mbak. Ini juga takdir, ini udah takdir mbak. Kalau memang mbak itu nggak mau kayak gini, ini terjadi, ngapain mbak kemarin aku, ngapain mbak mencaci kami, bosan kami itu cuman menyia-nyiakan waktu, karena mbak tuh datang kemarin dan bawa uang, kenapa kamu sia-siakan? Terus mbak bilang kami miskin, sok paling kaya nggak menerima uang mbak. Tapi tanpa mbak sengaja, mbak itu menyakiti hati yang ada di pondok ini mbak. Santri-santri juga pasti kena, karena kan mbak tuh ngomongnya kalian udah pasti semua yang ada di pondok mbak. Itu. Jadi Tapi mbak nggak Mas, bisa mbak. saya mohon sangat Mas agar Mas bisa menyembuhkannya Mas karena dokter terkenal pun yang ada di rumah sakit di Indonesia ini tidak mampu menyembuhkan luka saya ini Mas. Jadi saya mohon sangat mohon dengan sangat agar Masnya sekiranya berikhlas hati, berela hati untuk menyembuhkan luka saya ini Mas. Saya saya memang benar-benar nggak kuat merasakan luka yang ada di wajah saya ini. Tapi gimana? Sebenarnya sih saya pengen bantu mbak. Bener, saya pengen bantu kok. Pengen sekali bantu. Karena saya juga pengen lebih bermanfaat bagi orang lain gitu mbak. Tapi ya mau gimana pun namanya takdir ya. Saya nggak berani merubah mbak. Gitu. Kalau memang saya ibadah berani gitu loh. Saya juga mau mbak membantu. Tapi ya kak, apa keadaannya namanya takdir, saya nggak berani merubah mbak. Takdir itu yang udah ditetapkan Allah, itulah yang bakal mbak laksanakan. Karena takdir ini juga apa, kalau mbak nggak melakukan yang kayak hal yang dilarang sama Allah, contohnya kayak angku sombong, mungkin mbak nggak bakal seperti ini. Mbak nggak bakal mendapatkan penyakit yang dibilang aneh. Mbak nggak bisa mendapatkan kebutaan di mata mbak, nggak bisa merasakan sensasi panas yang kayak mbak rasakan sekarang mbak. Tapi Mas, saya mohon sangat Mas, agar Mas bisa menyembuhkan luka yang ada di wajah saya ini Mas. Saya sungguh tidak kuat Mas merasakan. Udah mbak, bisa nangis mbak, bisa nangis mbak, udah mbak. Aduh, sahabat gimana nih sahabat? Pusing sahabat. Saya sebenarnya membantu sahabat, membantu mbaknya. Tapi di gimana ya? Di pikiran saya yang lain juga, saya nggak mau merubah takdir yang apa yang gimana ya? Karena kan ketika saya itu menyembuhkan mbaknya, udah pasti mbaknya tuh bakal ngelakuin hal yang sama.
Karena banyak juga banget berpikir, ah nggak apa-apa lah. Kalau misalkan kena apa namanya teguran lagi kan bisa datangi ke pondoknya Mas Ri, ke Mas Diki, karena kan bisa disembuhkan sama mereka. Itulah saya nggak mau. Itulah yang di pikiran di dalam kepala saya, sahabat. Gimana sahabat? Coba komen sahabat. Nah, ini saya pusing ini sahabat. Pusing ini saya. Karena saya nggak mau juga merubah takdir apa yang Allah turunkan ke mbaknya. Karena kan Allah juga ngasih takdir itu karena ada sebab. Allah tuh pengen mbak itu berubah. Makanya mbak dikasih penyakit kayak penyakit aneh gini sahabat. Kayaknya, aduh mbak, mohon maaf mbak. Kayaknya saya nggak bisa mbak. Bukannya saya gimana gitu ya. Bukannya saya nggak mau bantu. Tapi namanya takdir itu saya nggak berani merubah. Apalagi Allah yang udah menurunkan takdir tersebut mbak. Saya mohon Mas, saya mohon sekali karena saya sudah tidak kuat merasakan perih, panas dan gatal yang ada di wajah saya, terlebih lagi dengan mata saya yang sangat-sangat tidak bisa melihat sama sekali, Mas. Saya minta tolong dengan sangat sembuhkanlah penyakit yang ada di wajah saya ini, Mas. Saya mohon dengan sangat keikhlasan hati Masnya untuk menyembuhkan luka yang ada di wajah saya ini, Mas. Ini mbak, mohon maaf mbak. Saya bukan nggak mau. Tapi soal sembuh menyembuhkan penyakit mbak yang dibilang apa bisa disebut dengan aneh itu bukan hak saya mbak, bukan hak saya gitu. Karena saya di sini cuma sebagai manusia biasa mbak gitu, manusia biasa. Jadi kalau soal perihal menyembuhkan itu bukan kewajiban saya gitu mbak ya, bukan kewajiban saya. Lagi pula saya pun nggak berani ngasal memberi apa namanya kayak kesembuhan apa gimana. Entah pun saya bisa apa enggak mbak gitu kan. Karena itu kan bukan kewajiban saya. Saya cuma sekedar santri biasa di sini mbak. Jadi ya mohon maaf mbak ya. Makanya mbak misalkan nggak mau kayak ini apa yang terjadi sekarang ini mbak nggak mau. Makanya mbak kemarin tuh mbak pikir dulu ketika mbak itu mau kayak mana dibilang memperlakukan kami. Dipikir-pikir dulu jika mbak itu nggak mau apa yang mbak alami sekarang itu nggak mau terjadi nggak usah. Yang dilarang Allah contohnya seperti sombong. Suka dibilang kayak apa namanya memamerkan harta. Terus mempergunakan harta yang dititipkan nama Allah itu untuk dibilang untuk menguasai orang-orang. Itu jangan mbak. Karena ketika mbak kan udah merasa mbak itu udah dititipkan hartanya sangat melimpah dengan Allah. Justru mbak itu melakukan harta ataupun kayak mana ya dibilang mbak? Memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya mbak. Jangan sembarangan. Kalau misalkan sembarangan udah pasti ya seperti ini mbak. Apalagi untuk menyembuhkan saya nggak bisa. Itu bukan hak saya. Iya Mas, saya mengaku salah atas semua segala kesombongan yang selama ini saya sudah perbuat sama Mas ya. Saya mohon sekali dengan sangat Mas, saya mohon bantulah saya untuk menyembuhkan luka ini Mas. Karena memang saya sudah tidak tahan lagi merasakan sakit yang ada di wajah saya ini Mas. Saya mohon tambah. Karena itu bukan hak saya, Mbak. Untuk menyembuhkan bukan hak saya, Mbak. Jadi ya mohon dimaklumi, Mbak. Saya cuma sekedar manusia biasa, cuma sebagai gimana dibilangnya? Santri biasa di sini, Mbak. Saya bukan dibilang nggak bisa menyembuhkan karena itu bukan suatu hak saya, Mbak. Jadi mohon maaf, Pak ya. Tapi Mas, saya mohon sekali keikhlasan hati Mas untuk membantu saya, Mas. Saya mengaku salah, saya mengaku sombong atas semua segala perkataan saya yang pernah menyinggung perasaan Mas tempo hari. Tapi saya mohon Mas bantu saya, Mas bantu saya. Aduh, Mbak, jadi kayak mana, Mbak ya? Tetap nggak bisa, Mbak. Karena mau gimana pun ini bukan tugas saya, Mbak. Mbak percuma juga minta terus sampai nangis-nangis ini juga percuma, Mbak. Karena saya memang nggak tahu apa-apa soal untuk penyakit ini gitu. Jadi ya mau sampai mbaknya nangis sebab pingsan gimana pun ya yang ada malah memperumit masalah mbak. Mending mbaknya introspeksi diri aja, introspeksi diri. Yang mudah-mudahan dengan mbak introspeksi diri mbak mulai sadar apa kelakuan mbak yang kemarin itu bisa menyadarkan mbak. Ya mudah-mudahan penyakit itu diangkat. Tapi Mas, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya tebus kepada Masnya agar Masnya bisa membantu saya, Mas? Saya mohon, Mas. Saya mohon sekali, Mas.
Nggak perlu tebusan, Mbak. Mbak itu nggak perlu tebusan. Mbak cukup ini aja, introspeksi diri. Karena apa ya, saya tuh nggak bisa ngobatin, Mbak. Itu bukan hak saya. Saya cuma ngasih tahu ke Mbak, ngasih caranya gimana. Mbak tuh cuma cukup sadar apa kelakuan Mbak kemarin dan menjaga lisan Mbak. Karena lisan Mbak itu bisa nyakitin orang tanpa Mbak sadar. Apa tahu misalkan yang Mbak sakitin hatinya itu mereka doain dari belakang. Oh kamu apa ke depannya kamu bakal kecelakaan kamu gini-gini. Kita apa tahu? Kita kan makanya kita kalau bisa dengan lisan kita, dengan harta kita, dengan dibilang dengan apa yang Allah titipkan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya Mbak. Karena dengan kita mengikuti apa keinginan apa maksudnya keinginan kita itu yang ada malah bikin hancur Kak. Yang ada ya seperti Mbak ini. Terus apa yang harus saya perbuat, Mas? Saya mohon, Mas, bantu saya. Saya mohon sekali. Apakah saya harus meminta maaf kepada seluruh santri yang ada di pondok ini agar mereka mau memaafkan kesalahan saya atas kesombongan saya, Mas? Saya mohon, Mas. Saya mohon bantu saya, Mas. Sembuhkanlah luka yang ada di wajah saya ini, Mas. Saya mohon sekali, Mas. Berarti nggak bisa Mbak. Tetap nggak bisa Mbak. Karena bukan hak saya. Lebih. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ini kan istighfar. Mbak. Apa kameramen? Kayak ini saya izin aja kayak ini dia gimana ya? Kepengen dia kan ada kemarin dari cara Kakek, ya mesti perlu. Kakak udah tahu. Dirasa paling jauh nang dunia ini. Oh, semena-mena ya. Ojo laka. Apa sih ini? Ojo semena-mena. Ya, toh. Nang dunia ini, mungkin di paling Gusti Allah ya. Minta. Apa sih jenengan? Rasa niki udah cuman saka Gusti Allah ya Nggih. aja mesti ada so nek nanti pagi yo mesti panen tadi nek nanti suka mesti panen suka apa sih kita betul yo niku mesti dipanen ya jadi ya apa sih dituan ini yo drop bondo ya ini kudu dikandungno kangge sing api-api. Kudu dikandungno ning dalan sing api-api. Sakit niku dudu sakit sing ngono. Sakit niku ndang saka perilaku awakmu dhewe, guys. Awakmu semena-mena. Awakmu anggap mau apa sing diduweni saiki niku ya niku mu titipan niku mesti ni iso dipikir sapa sing duweni jadi dipikir sakit ni maksud apa lah mu dipikir ojo cuma ngambil jenengan ya lo nyuwun kali kudu uniki nyuwun opati ya mesti kudu punawa niki kudu kulawan ningen ngangge no opo sing ono ning liyotin sing tak weyi kali kudu uniki ya kudu uniki bukan yaman kakek teko ini alam lurus dokteran jenengan ya jenengan kudu kakek morong ini apa jadi no sampai ini sadar awal dewi saka kaji dewi ojo sebenarnya jenengan kalau pening dokter Propak mandi lah iso kan
Chốc được học một mất đi. Ni cú ở nào nó cái nhà đi thế. Ni ni bộ tình này. Nggih. Ni cú. Sejak ni satu. Ni sok awak dewi. Sok kau perilaku sifat ni dewi. Jadi dengan harus jalur anak pun. Coba kalian pun ini. Ya pun cukurawani kan. Pun cukurawani yang geno. Sekawasila yang tiniki. Sali. Ya. Putu. Oh. Pasti. Iya. Jenengan. Tak wei. Insya Allah tak wei. Tanggung jawab. Solo secara setoyo ni kitipan. Kemudian. Tapi kan ini kan bukan kewajiban saya ya. Kangki koyon tiniku ya. Niku insya Allah. Soko wasilah liontin. Opo sinal diniat menjadikan niku. Insya Allah dimudik. Dimutahno kali Gusti Allah. Allah. Dikandeng manfaat lo Iya. yang dimiliki. Saat ini jenengan untuk ikhlas lillahi ta'ala. Oleh banyak suatu susah senang niku ujian sakit sehat niku ujian saat niku jadi seni kaki sehat untuk Allah pikiran si positif pikiran si kecil ingat Balik lagi aja nih, karena kan saya belum paham nih. Kita kayak gitu. Astagfirullahaladzim Astagfirullah Astagfirullah Ya ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iya kan dia kan besar Ya saya cuma Bismillah Ya Assalamualaikum Ya karena judulnya Einstein itu jauh lebih tahu spesial orang Alhamdulillah semuanya mengerahkan beliau ya karena dia belas tahun sudah telah dia telah Cina lain oh
Dan Ya, oke. coba guys, Loh, coba sembuh kayak. Emang Mbak bisa ngeliat Mbak? Alhamdulillah mas, saya sembuh, alhamdulillah mas. Terima kasih banyak mas, terima kasih banyak mas, terima kasih Iya banyak. Mbak, iya Mbak, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. ya. Makasih sama kakek Sunan Mbak. Nyuwun kali Gusti Allah ya. Niki mewasilah ya. Niki teguran kali jenengan. Besok ada awak bukan ojo sebenarnya. Ya, ojo dianggap sekoyo trongu. Iso tadi, iso kedekati. Itu kalau panggung kafe ya. Niki kudu diingat ya. Niki lihat ini mewasilah nyuwun kali Gusti Allah ya. Niku pesan gue ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan Nyuwun kali Gusti Allah. menyembuhkan luka saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak mas. Iya Mbak. Terima kasih banyak atas segala bantuannya mas. Maafkan atas kesalahan saya. Iya Mbak, saya maafin ya Mbak. Maafkan atas segala kesombongan yang telah saya perbuat selama ini. Demi memiliki sebuah leonting. Saya hilang mas atas kesombongan saya mas. Maafkan saya mohon. Iya Mbak, iya Mbak. Tapi ingat Mbak, jangan diulangi lagi yang kemarin tuh Mbak ya. Anggap aja kemarin tuh cuman sekedar apa namanya kekilapan Mbaknya aja gitu. Tapi jangan diulangi lagi Mbak. Iya, saya janji gak akan sombong lagi dan gak akan takabur lagi mas. Terima kasih banyak mas. Terima kasih. Alhamdulillah sahabat, Mbaknya udah mulai sadar dengan perbuatan dia yang kemarin itu sahabat ya. Dan mudah-mudahan yang kemarin itu menjadi pelajaran untuk Mbaknya supaya nggak sombong atau takabur lagi ke yang lainnya selain saya sahabat. Oh ya kayak izin ya. Iya. Sekali. Ini seru. Oke sahabat, jadi tadi Leontin itu ada 5, sisa cuma 5. Dan Leontin ini sahabat ya, ini saya khususkan untuk malam ini satu Leontin ini sahabat. Itu harganya 3 juta sahabat. Yang bikin dibedakan yaitu Leontin ini tuh udah dipergunakan dengan pakai Sunan secara langsung. Jadi misalkan kalian apa namanya caranya pengen nanya di nomor admin aja sahabat. Jadi kalau misalkan kalian ingin memesan, ini saya mau Leontin satu itu yang udah dipergunakan dengan pakai Sunan, langsung aja sahabat chat nomor admin 081397723334. Jadi misalkan uang kalian tuh dibilang kurang untuk memiliki Leontin ini, masih ada Leontin yang lain. 5 Leontin itu harga tetap sama sahabat, 1 juta aja. Cuman yang satu ini karena cuma satu sahabat. Dan ini juga udah langsung dipergunakan sama kakek Sunan untuk menyembuhkan sahabat. Makanya saya lelang Leontin ini dengan harga 3 juta sahabat. Lagi pula saya tuh punya target untuk melaksanakan santunan yatim piatu di bulan Ramadan sahabat. Dan target kami insya Allah bakal mengundang santunan yatim piatu itu lebih banyak daripada tahun kemarin sahabat. Jadi sahabat saya khususkan untuk kalian, Leontin ini cuma satu sahabat. Dan jika kalian ingin menanya, ini apa Mas Diki, ini saya mau mesen, tapi dari mana? Ini dari nomor adminnya 081397723334. Misalkan kalian nanya apa admin ini saya mau apa namanya Leontin yang satu itu yang udah dipergunakan kakek Sunan, udah nggak apa-apa, langsung aja chat nomor admin 081397723334. Saya sekali lagi 081397723334 sahabat. Untuk manfaat sama aja sahabat ya. Untuk manfaat sama aja sama yang 5 tadi yang saya sebutkan ada 1 juta. Tapi yang dibedakan itu satu Leontin itu tuh dipergunakan langsung dengan kakek Sunan. Kakek Sunan langsung mempergunakan Leontin ini. Itu yang dibedakan sahabat. Untuk manfaat sama dengan Leontin 5 yang saya sebutkan tadi. Yang dibedakan Leontin satu ini tuh dipergunakan langsung dan dikenakan langsung dengan kakek Sunan untuk menyembuhkan Mbak tadi sahabat. Itu yang bikin spesial sahabat. Dan ini juga ada diizinkan langsung dengan kakek Sunan.
sahabat. Makanya saya berani melelang karena juga kami mempunyai target di Ramadan bakal menyantunkan yatim piatu, sahabat ya. Jadi misalkan kalian mau nanya, ini admin, saya mau liontin yang satu itu yang digunakan kakek Sunan untuk menyembuhkan mbak tadi. Nggak apa-apa, sebut aja. Sebut aja liontin yang mana, liontin yang satu ini, atau liontin yang 5 yang saya sebutkan harganya 1 juta per satu liontin, atau liontin satu ini yang dibilang yang udah dipergunakan kakek Sunan langsung. Kalian juga tadi tahu kan, udah menyaksikan. Jadi nomor admin 081397723334. Saya ulang sekali lagi, 081397723334. Cuma satu liontin sahabat. Kalian ingat cuma satu yang mau doang. Yang mau doang sahabat. Manfaat sama sahabat, ingat manfaat sama. Nanti kiranya kalian nanti beda manfaatnya. Kalau untuk manfaat sama, manfaatnya sangat sama yang 5 saya sebutkan tadi. Tapi yang dibedakan ini satu liontin ini yang dipergunakan secara langsung dengan kakek Sunan. Kalian juga pasti udah menyaksikan gimana kakek Sunan cara menggunakan liontin ini. Itu yang bikin beda. Jadi saya akhiri dulu sahabat karena saya masih mengurusi hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.